Shalom saudaraku, renungan hari ini berjudul Mewartakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita tahu kita sedang ada di akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Matius 24 ayat 14 bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Berarti sebelum Yesus datang untuk kali kedua, pemberitaan Injil secara masif akan terjadi di seluruh dunia. Ingatkah saudara ketika Yesus akan naik ke sorga, dia memberikan amanat agung kepada kita. Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus memuridkan semua bangsa sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki karakter sama seperti Dia. Nah, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan tugas yang sangat berat ini? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Karena itulah sebelum Yesus naik ke sorga, dia telah memberikan perintah agar murid-muridnya tidak meninggalkan kota Yerusalem. Tetapi sebaliknya mereka berdoa agar Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup mereka. Dan 10 hari setelah mereka berdoa, dari awal kenaikan Yesus sampai hari ke-10, mereka tiba-tiba dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pengalaman Pentakosta itu juga harus kita alami pada masa kini. Saudara sekalian, 12 April 2020 yang lalu kita baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi Yesus tidak langsung naik ke sorga. Dia menampakkan diri selama 40 hari untuk menunjukkan dia hidup, dia bangkit. Dan pada bulan Mei ini kita akan merayakannya pada tanggal 21. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan, yaitu tanggal 31 Mei 2020, kita akan memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Jadi apa yang kita harus lakukan pada masa pandemi COVID ini? Memperingati Paskah, kenaikan Yesus, bahkan Pentakosta. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu disertai dengan puasa. Supaya lawatan Roh Kudus terjadi lebih dahsyat bagi kita sekalian. Kita perlu berdoa, bertobat dari segala dosa kita. Dan kita juga perlu berdoa agar perlindungan Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa dan negara kita. Sehingga wabah COVID-19 ini segera dilalukan dari bangsa ini dan juga dari seluruh bumi. Lebih daripada itu, kita juga perlu berdoa agar Roh Kudus sungguh-sungguh dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Orang-orang tua, orang-orang muda, bahkan anak-anak kecil akan dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga terjadi revival, kebangunan rohani yang luar biasa. Dan kita tidak hanya menonton, kita menjadi pasukan yang akan menuai jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Karena itu siapkan diri kita, karena masa penuaian akan segera terjadi. Dan kita harus rajin memberitakan Injil, tantang orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika mereka percaya kepada Yesus, dosa akan diampuni, mereka akan diselamatkan. Dan ajar mereka untuk mentaati setiap perintah Yesus. Karena Dia adalah Tuhan, penguasa tertinggi dalam kehidupan. Mereka perlu dibaptis, kemudian mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya tugas ini kita bisa lakukan menjelang kedatangan Yesus untuk kali kedua hanya dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau berdoa agar Roh Kudus memenuhkan hidup kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa supaya kami semua dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu untuk menunaikan amanat agung Yesus sampai penuaian yang besar itu terjadi. Kami juga berdoa kiranya wabah ini segera berlalu dari negeri kami. Sehingga kami bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan dan juga memberitakan Injil kepada lebih banyak orang.
Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.